Selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas. Yang terakhir, kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerjasama Indonesia kita, Uni Eropa, SEPA juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi menarik seputar politik Indonesia. Salah satunya adalah hasil laporan Prabowo Subianto di Istana Negara terkait dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, di mana ini adalah peraturan yang mengatur tentang kebijakan ekonomi Republik Indonesia yang saat ini sedang terancam inflasi dan lain sebagainya. Ternyata dalam laporan tersebut kita masih berada dalam tatanan stabilitas ekonomi, di mana ini sebenarnya berbanding terbalik dengan tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh para mahasiswa dan lain sebagainya. Mari kita dengarkan bersama. Oh ya, ada lagi satu program pemerintah yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto sebentar lagi akan di launching, yaitu adalah Bank Emas, di mana ini merupakan pertama kali yang ada di Indonesia, dan sebenarnya bisa saja ini adalah langkah positif untuk Indonesia memperbaiki tatanan ekonomi yang dari awal sudah mulai hancur, dan di tangan Prabowo sepertinya mulai akan diperbaiki. Kedepannya mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Prabowo terkait dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 tentang kebijakan ekonomi. Update saya di laporan perkembangan oleh Menteri Perekonomian. Saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali, inflasi kita salah satu terendah saat ini di dunia. Pertumbuhan kita juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia. Hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik dunia penuh ketidakpastian. Namun ketahanan ekonomi kita cukup tangguh. Masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan, tapi kita mampu mengendalikan. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita. Terutama hari ini kita ambil keputusan tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam kita. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Dalam rekening khusus
DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Selain itu, pemerintah juga memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk penggunaan sebagai berikut. 1. Penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya. 2. Pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing. 4. Pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. 5. Pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing. Ya, dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. Selanjutnya, pengaturan kewajiban penempatan DHE SDA terhadap komoditas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu kepada PP nomor 36 tahun 2023. Ketentuan masa berlaku ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2025. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. Tentunya juga ada kebijakan internasional kita, yaitu bahwa Indonesia bergabung ke BRICS. Sudah dinyatakan bahwa kita diterima di BRICS. Ya, ini sedang prosesnya, transisinya sedang berjalan. Kita juga akan menyelesaikan perjanjian SEPA, singkatan SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Intinya adalah semacam free trade, ya, free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD.
Yang terakhir, kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerjasama Indonesia kita, Indonesia, Uni Eropa, SEPA juga, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi saudara-saudara, demikian hasil daripada ratas hari ini. Padahal ini adalah pekerjaan berminggu-minggu yang dilaksanakan oleh Menko dan semua menteri, dan kita bahas sebetulnya sudah berkali-kali, tapi hari ini kita rangkumkan dan kita putuskan, dan sudah saya tanda tangan peraturan pemerintah tersebut nomor 8 tahun 2025, dan hari ini kita umumkan ke publik. Demikian, saudara-saudara. Baik pemirsa, jika kalian sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yaitu Prabowo Subianto, tentu kalian mempunyai komentar-komentar, pendapat-pendapat lain terhadap apa yang disampaikan oleh Prabowo. Itu hak kalian. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang masih kurang sesuai dengan harapan kita semua, silahkan langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di-share ke banyak teman-teman kalian biar mereka juga tahu tentang kebijakan-kebijakan ini. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.